kondisinya begini Pak. Jauh kita sekarang ini masyarakat di Bantai itu banyak yang susah. Sekarang kita ini kepercayaan diri sendiri. Kami meminta kepada pimpinan cabang Bantai untuk menemui kami dan bisa menjelaskan terkait persoalan ini. Kalau pimpinan cabang Bantai tidak menemui kami yakin pergerakan kami akan lebih besar daripada hari ini. Ini baru percobaan, Pak. Tapi kalau tidak ditemui, yakin bahwa ribuan pasukan kami akan turunkan di sini. Sampai di wilayah pun kami akan turunkan. Kami meminta kepada pimpinan cabang Bantai untuk keluar menemui kami dan memberikan alasannya terkait persoalan Ibu Endang, terkait persoalan rumah yang dilelang dengan prosedur yang salah. Lembaga Poros Rakyat Indonesia, bersama rekan-rekannya kembali turun lapangan lakukan aksi demo di depan Bank Rakyat Indonesia, BRI, Cabang Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam aksi tersebut pihak Bank BRI Cabang Bantaeng diminta transparan ke pemilik agunan, nasabah, menyusul adanya kong kali kong 2 agunan yang diduga dirampas oleh oknum pihak BRI bersama pemenang lelang, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Kami minta Bapak untuk keluar menemui kami memberikan penjelasan terkait perkara proses lelang yang dialami oleh Ibu Endang Perwitasari. Tadi sudah disampaikan, Ibu Endang merasa dirugikan dengan adanya proses lelang ini. Nilai taksasi tidak sesuai. Hak jawab yang disampaikan ke saya, Bapak Dikya Gitara mengatakan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tapi yang kami ingin pertanyakan, mekanisme dari prosedur itu seperti apa? Itu saja. Bapak pimpinan cabang dari Bantaeng, kami minta kesediaan Bapak untuk keluar dari gedung yang bawah ini, temui kami, berikan kami penjelasan, dan ada beberapa pertanyaan yang kami ingin pertanyakan secara langsung. Kalau Bapak tidak menemui kami hari ini, kami bisa berikan kepastian aksi kami akan lanjut di Makassar, di wilayah Sulsel di Makassar. Kami akan menemui OJK. Kami minta dari pusat untuk melihat kinerja BRI Cabang Bantaeng terkait dengan proses lelang. Bapak Dikya Gitama, saya minta kesediaan Bapak untuk keluar menemui kami. Kita turun aksi terkait adanya dugaan mafia yang ada di Bank BRI Cabang Bantaeng. Untuk itu kepada pimpinan Cabang Bantaeng untuk mundur dari jabatannya, karena pimpinan Cabang Bantaeng melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang ada di Bantaeng. Betul kan? Kami harap terkait mekanisme yang ada di Cabang Bantaeng, bahwasannya mekanisme yang dilakukan adalah mekanisme memperkaya diri kepada pimpinan Cabang Bantaeng. Baik teman-teman sekalian, kami harapkan di sini kepada masyarakat Bantaeng bahwa Bank BRI Cabang Bantaeng melakukan tindakan kriminal, tindakan mafia yang merugikan kepada masyarakat Bantaeng oleh Ibu Endang. Pada saat proses pelelangan itu kemudian hanya satu orang yang diundang, saudara-saudara sekalian. Yang diundang itu saudara sekalian hanyalah pemenang lelang, saudara-saudara sekalian. Ada apa, saudara-saudara sekalian? Kami menduga bahwa pimpinan cabang bersama bawahannya membangun konspirasi yang tidak masuk akal, saudara-saudara sekalian. Jadi pimpinan
pimpinan cabang Kabupaten Bantaeng dari cabang Kabupaten Bantaeng telah membangun konspirasi ini, saudara-saudara sekalian, yang Kami meminta kepada pimpinan cabang Bantaeng untuk menemui kami dan bisa menjelaskan terkait persoalan ini. Kalau pimpinan cabang Bantaeng tidak menemui kami yakin pergerakan kami akan lebih besar daripada hari ini. Ini baru percobaan, Pak. Tapi kalau tidak ditemui, yakin bahwa ribuan pasukan kami akan turunkan di sini. Sampai di wilayah pun kami akan turunkan. Kami meminta kepada pimpinan cabang Bantaeng untuk keluar menemui kami dan memberikan alasannya terkait persoalan Ibu Endang, terkait persoalan rumah yang dilelang dengan prosedur yang salah. Kami meminta sekali lagi kepada pimpinan cabang Bantaeng untuk keluar dari gedung yang mewah ini menemui kami untuk menjawab. Rumah saya dijual dengan harga yang layak. Masa iya rumah itu dibeli dengan cara mengambil kredit terus sudah terjual tanpa bisa membayar kredit yang saya ambil buat membangun rumah itu? Intinya, Pak, apakah Bang BRI ingin melihat nasabahnya hancur? Dulu kan orang tua saya ditawari kredit untuk niat pengembangan usahanya. Makanya orang tua saya berminat. Setelah berpuluh-puluh tahun kontrak, kami juga ingin mewujudkan mimpi orang almarhumah kedua orang tua saya untuk bisa membeli rumah tempat usaha. Bukan dengan menghancurkan seperti ini. Apakah itu tujuan pihak Bank BRI? Bukan memberikan solusi, hanya semata-mata ingin nilai kredit lunas saja tanpa memikirkan dampaknya buat nasabah. Tidak peduli dengan nasib nasabah, apalagi yang dilelang adalah sumber mata pencaharian kami, tempat kami mencari sesuap nasi. Kenapa tidak rumah tinggal kami? Karena ruko adalah barang agunan yang sangat berprospek untuk dijualkan, bisa mendapatkan tambahan income di dalamnya. Kenapa harus tempat usaha kami? Itu artinya BRI memang niat untuk menghancurkan mata pencaharian nasabahnya. Tidak peduli nasabahnya bisa makan atau tidak. Kalau sumber mata pencaharian itu dijual, itulah yang menjadi sumber penyakit buat kedua orang tua saya. 30 tahun membuka usaha kuliner dan menjadi nasabah BRI, kurang lebih 20 tahun. Di usia beruntanya malah dihancurkan. Almarhumah ibu saya terus memikirkan hal itu tiada habisnya. Bahkan di saat-saat terakhir beliau sebelum dioperasi sudah dalam keadaan yang sangat lemah. Beliau malah berpesan kepada saya, "Dok, kamu harus berjuang untuk dapatkan tempat usaha itu, Dok. Ibu mungkin sudah tidak bisa usaha di Mangga, tapi kamu bisa meneruskan, setidaknya buat makan anak-anakmu, cucuku. Kasihan mereka, masih kecil-kecil dan juga masih butuh biaya yang banyak. Kamu juga masih banyak yang harus diselesaikan karena sudah berusaha membeli tempat itu, Dok, dengan segala upaya perjuanganmu yang Dok." Saya mengetik juga rekan pimpinan cabang BRI, saya apresiasi daripada pihak-pimpinan cabang BRI dan jajarannya dan pihak kepolisian yang sudah memberikan keamanan kepada kami, sudah mengawal dari pagi sampai hari ini. Adapun pertemuan kami di ruangan dengan pimpinan cabang dengan beserta jajarannya hari ini, kami merasa ada yang janggal. Karena kenapa? Mulai dari mekanisme surat persuratan administrasi itu kami rasa itu cacat administrasi. Kenapa kami berani mengatakan itu cacat administrasi? Sekalipun putusan Mahkamah Agung sudah keluar, kasasi sudah keluar, tapi kami akan melakukan upaya hukum terakhir yaitu PK, melihat dari SP1, SP2 sampai SP3 itu yang bertanda tangan untuk menyatakan menerima SP1, SP2 itu salah. Yang kedua, mengenai risalah putusan lelang,
itu baru hari ini kami dikasih. Oh, sudah dikasih Harusnya ya? hari ini minta dikopikan. Itu pun kami meminta. Ya, yang ketiga, Meminta yang seharusnya hak iya, diberikan. hak untuk klien kami nasabah sebagai nasabah Bank BRI, ya kan? Apalagi klien kami ini almarhumah yang diwakili ahli waris itu bukan baru pertama kali ini menjadi nasabah, itu sudah puluhan tahun. Terus hasil Terus lelang yang sendiri pertanyakan bagaimana? hasil lelang sendiri itu ada kejanggalan. Kenapa ada selisih yang tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada pihak lelang, pihak klien kami yang notabene itu disuruh mengganti. Ada biaya administrasi sebesar 7,5 juta yang itu tidak boleh sama sekali 1 sen untuk meminta biaya ke klien kami. Alasannya kenapa? Selama ini pun juga selama 4 tahun agunan pertama dari klien kami itu tertahan selama 4 tahun itu ada apa? Bu, total pinjaman klien ibu berapa, Bu? 400 juta. Senilai 40 juta dengan 2 agunan. 400 berapa totalnya, Bu? 400 juta itu selebihnya ini Terus hasil lelang sendiri berapa, Bu? 446 juta. Total pinjaman Iya. ibu berapa? 400. 433. 433 ya. Berarti masih ada selisih. Itu enggak dirincikan, enggak ada pun juga perinciannya sampai kepada klien kami. Berarti ada sisa ya? Ada sisa. Yang Kita- mengendap yang katanya. mengendap. Sampai itulah yang menjadi alasan BRI menahan agunan pertama klien kami. Loh, ada apa? Seharusnya kalau memang sudah terjadi lelang itu Koordinator lapangan melalui Idris menyampaikan dalam orasinya bahwa menilai Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bantaeng melakukan lelang sepihak rumah tanah yang menjadi agunan milik nasabah atas nama Endang yang salah prosedur sehingga meminta kepada pimpinan cabang untuk bisa menemui Lembaga Poros Rakyat Indonesia. Ditambahkannya, kuasa hukum dari Ibu Endang melalui Ibu Armi Jonathan SH memaparkan di hadapan media bahwa untuk hari ini kami apresiasi pihak BRI yang telah menerima kami dan juga kepada pihak kepolisian kami ucapkan banyak terima kasih telah mengawal kami mulai pagi hingga selesainya kegiatan kami. Namun hasil pertemuan kami tadi dengan pimpinan cabang BRI, kami rasa ada yang janggal. Mengapa? Karena mulai dari mekanisme persuratan administrasi itu saya rasa cacat administrasi. Melaporkan Helim Rekod News Kabupaten Bantaeng.